Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jampur. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Biologi dari Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan materi pemisahan campuran yang ada pada tingkatan SMP kelas 2. Alexa, hadir itu Andreas. Hari ini kita akan masuk topik yang baru, masih tentang campuran, tentang pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran kita mengharapkan dapat memahami tentang konsep pemisahan campuran dan mengaplikasikan berbagai metode pemisahan campuran dalam hidup kamu. Indikator pencapaiannya, di sini kamu dapat menjelaskan prinsip dasar dari suatu metode pemisahan campuran. Nantinya kamu juga akan melakukan pemisahan campuran sederhana. Ada yang masih ingat apa itu campuran? Ayo, kemarin baru materinya. Apa itu campuran, Yogi? Gabungan dari dua zat. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang tidak berikatan secara kimia, ingat. Nah, membahas terkait dengan pemisahan campuran. Dari katanya pemisahan campuran, kira-kira itu artinya apa? Pemisahan campuran. Masih bisa apa? Zat-zat yang luar biasa. Kita tampilkan gambar seperti biasa. Kamu akan merumuskan pertanyaan dari gambar tersebut berkaitan dengan pemisahan campuran. Nanti diskusi berkelompok, presentasi itu yang tunjuk. Perhatikan gambar sudah, karena dari gambar kamu diskusi. Ini adalah proses pembuatan garam secara alami. Ada yang pernah lihat proses pembuatan garam secara alami? Kira-kira itu mereka buat kemana? Mereka menambah garam di air laut di terus kenapa itu air laut tiba-tiba jadi garam? Karena ada air laut. Airnya terlalu garam. Sekarang lanjut gambar kedua. Ini perhatikan, ini sungai yang tercemar setelah banjir. Ini sungai ini jadi sumber air utama untuk warga desa. Nah, kalau airnya begini kotor akibat banjir, tidak ada sumber air lain lagi untuk warga desa. Jadi biarpun kotor, mereka tetap ambil itu air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kamu bayangkan kalau kamu di posisi itu, apakah kamu ambil? Pasti ambil. Kita ambil tapi pemisahan campuran. Sekarang ibu bagi kelompok ada 5 kelompok. Silakan berhitung mulai dari Sofia. Sabar. Dari sini, putar. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di situ, 4 di situ, 5 di sini. Kan 1 gabung 1, 2 dan seterusnya. 3. Pengerjaannya seperti pertemuan kemarin. Jadi di bagian nomor 4 itu kamu tulis pertanyaan dan jawabannya. Nah, di bagian nomor 5 itu buat kesimpulan. Dan itu setelah presentasi. Jadi LKPD-nya dibaca baik-baik dulu, bahan ajarnya dibaca dengan seksama. Bagi-bagi tugas dalam kelompok. Yang mau bertugas untuk membuat pertanyaan, silakan buat pertanyaan. Yang mau tugas untuk menjawab, silakan jawab. Jadi kamu lihat LKPD dulu, Andreas. Lihat gambar, baca bahan ajar, buat pertanyaan. Asal ada WhatsApp sini maju. oh ini angka di Dari tadi. Jadi bisa ini. Sudah ya, tidak dimengerti bisa tanya ini. Bagaimana?
Buat aja dulu pertanyaannya. Nanti kalau ibu lihat pas, tidak. Kelompok 3 dengan 5 yang silakan kalau sudah bisa langsung maju. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai materi pemisahan campuran. Akan dibacakan oleh Esther. Apa metode yang digunakan dalam membaca pemisahan air sungai dan jeruk? Jawaban metode penyaringan. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih kecil dari metode penyaringan. Selain itu metode dekantasi, metode dekantasi digunakan untuk memisahkan suspensi. Suspensi didiamkan sehingga sebagian besar endapan terkumpul di dasar wadah. Cairan di atas endapan kemudian dituangkan dengan ditarik ke dalam wadah lain. Apa tujuan dari pemisahan campuran? Gambar 1 menghasilkan gambar putih dari air. Gambar 2 menghasilkan air bersih dari air yang banjir. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Waktu selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi silakan kelompok-kelompok yang ingin bertanya atau memberikan saran dipersilakan. Bagaimana cara memisahkan air dan kotor menjadi Metode dekantasi, dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi didiamkan sehingga sebagian besar endapan dikumpul di dasar wadah. Bagaimana? 5, oke. Kelompok 5 bertanya tentang partikel apa yang menggunakan metode dekantasi. Partikel yang seperti apa yang cocok untuk digunakan pada metode dekantasi? Pasir, apalagi pasir. Batu, bisa. Oke, pas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok. Rata-rata yang aku jawab tadi sudah betul ya. Jadi metode yang paling untuk ini garam karena itu apa tadi? Kristalisasi dan evaporasi atau penguapan. Jadi metode pemisahan campuran itu bisa dikombinasikan. Tidak hanya satu metode saja dipakai. Bisa kamu kombinasikan berbagai metode untuk bersihkan itu air. Pengendapan dan juga penyaringan kan. Nah, kombinasi dari beberapa metode pemisahan. Tujuan dari pemisahan apa tadi Alisa? Gambar pertama menggunakan garam. Yang pertama untuk memperoleh garam, kedua Untuk memperoleh air yang bersih. jadi intinya pemisahan campuran itu berfungsi untuk memurnikan suatu zat sehingga zat yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah bersih tadi, baik bisa kamu gunakan kembali. Metode pemisahan yang kita lakukan ini itu disesuaikan dengan sifat si campuran ini. Makanya tidak semua metode itu cocok untuk pemisahan campuran. Jadi disesuaikan dengan sifat atau karakter campuran tersebut. Yang pertama, pemisahan campuran pada partikel tidak larut. Partikel tidak larut, contohnya apa tadi? Kopi bisa. Apalagi? Pasir, apalagi? gula. Gula larut tidak? Larut. Batu. Apalagi? Ayo. Kalau yang larut itu tadi yang garam, gula. Metode yang pertama ini untuk partikel yang sudah larut itu ada dekantase atau pengendapan. Misalnya tadi pada air. Jadi kamu taruh air di gelas, kamu diamkan beberapa saat. Itu lama-lama akan mengendap ke bawah. Sehingga air bersihnya terpisah. Nah setelah itu baru kamu tuangkan. Kalau misalnya bersihnya sudah mengendap, air bersihnya yang ada di atas kamu tuangkan ke gelas lain. Gitu. Oke, yang kedua itu ada pengayakan dan juga penyaringan. Apa bedanya pengayakan dan penyaringan? Oh, pengayakan belum tentu bersih semua, apalagi penyaringan 100% bersih. Penyaringan 100% bersih, yang lain apa? Kalau pengayakan biasanya pada partikel yang ukurannya lebih besar. Sedangkan penyaringan itu prinsipnya sama dengan pengayakan, cuma untuk penyaringan partikelnya jauh lebih kecil. Nah penyaringan juga contohnya kayak kamu masker di mulut tuh, bukan masker wajah, yang di mulut yang biasanya pakai. Itu kan untuk menghalangi masuknya debu. Sekarang yang kedua, kalau tadi pada
partikel yang tidak larut. Sekarang yang larut, misalnya tadi gula atau apa? Garam. Yang pertama ada kristalisasi dan evaporasi atau penguapan. Itu tadi yang terjadi pada pembuatan garam secara alami. Air laut kan rasanya asin kan, tapi asin pernah rasanya. Jika dia menguap atau evaporasi itu tadi, dia akan meninggalkan kristal garam. Dilakukan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu pelarut. Jadi silakan itu nanti kamu bisa coba di rumah. Campurkan 1 gelas air dengan garam. Setelah itu coba kamu didihkan perlahan di kuali. Itu lama-lama pasti airnya habis dan akan menyisakan kristal garam. Kenapa air laut itu asin? Nah, kenapa air laut itu asin? Karena mengandung garam, molekul garam. Iya, natrium klorida. Nah, sekarang lanjut. Sekarang ini destilasi atau penyulingan. Ini pemisahan zat cair dengan zat cair yang mempunyai perbedaan titik gini. Setiap zat cair itu memiliki titik gini yang berbeda-beda. Jadi kalau titik gininya rendah berarti dia lama atau cepat menguap. Kalau misalnya titik gininya 20 derajat Celcius, itu artinya dalam suhu 20 derajat Celcius itu dia sudah mendidih dan menguap. Nah, ini metode penyulingan. Ada gambar. Contoh kita campur cairan yang mau kita sisa ini kan antara zat cair dengan cair. Ya kan? Misalnya air dengan minyak. Jadi kamu masukkan air dan minyak ke tabung ini. Setelah itu dipanaskan, yang bila api kamu panaskan. Nah, setelah dipanaskan itu, air dengan minyak ini kan punya titik didih yang berbeda. Air titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius. Kalau minyak 100. Minyak goreng itu lebih besar. Dia berkisar 200 ke atas. Nah, makanya ketika kamu panaskan tadi itu campuran minyak dan air, nah ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius, itu apa yang keluar? Air. Jadi kan berubah jadi uap kan? Uapnya masuk nih ke sini. Nah, ini adalah mesin pendingin. Jadi supaya mengembalikan wujudnya dari gas tadi, dia berubah lagi menjadi cair supaya dipisah. Nah, cairan itu nanti yang masuk ke sini. Nah, yang masuk ke sini itu tadi, itulah air murni sudah, yang terpisah dari minyak. Itu tadi beberapa metode pemisahan campuran yang ada. Ini itu ada campuran, ini ada kacang hijau, ada kacang tanah, terus ada air, dimasak dulu. Terus ada air, itu tambahkan tepung terigu sedikit. Nah, kira-kira cara kamu pisahkan komponen-komponen penyusunnya ke mana? Yang mau maju? Silakan. Tidak harus Rizky semua. Anonim. Betul mengiler di sini. Terus lanjut. Rizky jaminan Rizky. Terus Puasa semua. bagian itu deh, misal. Sudah. Yang tadi baru Rizky lakukan itu apa? Metode penyaringan. Oke, silakan. Dari sini. Nah, sekarang sudah kan? Sudah bebas dari Ini apa? kacang hijau. Kacang hijau. Tadi pas masih di sini itu termasuk campuran apa? Heterogen. Heterogen. Kalau ini sekarang Homogen. Sekarang pelan-pelan. Berubah itu. Tetap berubah sedikit saja. Berubah tapi sedikit. Dia tidak jernih betul kan? Nah, kalau begini kamu bisa tambahkan lapisan penyaring. Biar dia jauh lebih jernih. Lapis dulu. Nah, nah, selain dari penyaringan, kira-kira apa lagi air ini? Kan tadi tepung dicampur ke air. Selain penyaringan apa lagi kira-kira? Ini pengendapan. Pengendapan betul. Jadi kamu cukup diamkan beberapa saat. Kesimpulannya, pemisahan campuran adalah proses pemisahan dua atau lebih zat yang tercampur dalam sebuah campuran menjadi jajaran khusus tanpa mengubah sistem kimia dan tersebut. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu mewujudkan zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, dan memisahkan zat agar dapat digunakan kembali. Jadi dari masalah di atas tidak memahami pengertian yang bisa dari pemisahan campuran ini. Tangan kelompok 2. Pemisahan campuran adalah proses memisahkan atau zat dan campuran dalam sebuah bentuk dari zat tanpa mengubah sistem kimia. Pemisahan campuran
pagi menjadi doa yang bisa mengajar juga yang lalu dan bisa berbulan pada segala kesibukan kita mantapkan hati kita untuk menghadirkan dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sirina insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.